Ya. Di dalam ini Syekh memberikan pertanyaan, kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Dan ini beliau memberikan pertanyaan yang ringkas dan juga beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas. Mudah kita fahami insyaallah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Maka di sini beliau menjawab, kama amarana Allah wa rasuluhu qala ta'ala. Ya, kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Selesai. Ini Bapak Ibu rahmat Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi mudah saja memahaminya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan, kalau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan, maka kita tidak melakukan ibadah tersebut. Mau Pak Kiai yang mengajarkan contohnya, mau guru kita mengajarkan, atau bahkan terkadang media mengajarkan kepada kita, baca zikir ini 100 kali, niscaya dalam waktu dekat rezekimu akan datang setiba-tiba, seperti itu. Ya kan? Ya. Atau amalkan selawat ini, niscaya hidupmu akan berkah, dan siapa yang melakukannya tunggulah azab berikutnya. Seperti itu. Maka kata Bapak Ibu rahmati Allah, ini pondasi kita dalam berakidah yang benar, yaitu kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum. Dalam surat Muhammad, ya, dalam surat Muhammad ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ayu ghairi maqbul. Ya, siapa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengamalkan satu amalan, tidak ada kami mencontohkan, kata Nabi. Artinya amalan ini dibuat oleh orang-orang setelahnya. Apakah itu Pak Kiai kita, Pak Guru kita, Ustadz kita, Habib kita, ya. Kemudian amalan itu diajarkan kepada para pengikutnya, dan amalan itu tidak pernah diajarkan Nabi. Maka apa kata Rasul? Fahuwa raddun. Amalan itu tertolak. Artinya Allah tidak menerima. Allah tidak terima. Ini banyak Bapak Ibu rahmati Allah, amalan-amalan yang kita sandarkan kepada syariat. Yang kita sandarkan kepada syariat. Ini banyak sekali. Ya. Yang mana perbuatan kita tersebut kita masukkan ke dalam sebuah ibadah. Nah, apa contohnya misalnya? Kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita misalnya. Azan dalam kubur. Ya. Mai kalau padusi dikomatkan dalam kuburnya. Kalau laki-laki diazankan. Kau duduknya kau nyonya solat je. Tabang ambu kita dah lari dia. Ya kan? Nah, apa kaitannya dengan mayit coba? Apakah dia mendengar? Tidak. Ya. Nah, ini
Seandainya ini syariat, maka semua orang akan melakukannya. Tetapi ini tradisi. Tradisi yang kita sandarkan kepada ibadah. Ya. Tradisi yang kita sandarkan kepada ibadah. Belum lagi ketika penyelenggaraan jenazah misalnya. Ada namanya air 9 piriang. Coba. Kalau kacabik kapan tu yo banyak doa-doanya. Sehingga apa yang terjadi? Menghantui dia orang ketika ada yang meninggal tu ke mengurus mayit. Takut tidak kata tunaikan syaratnya. Ya kan? Nah, ketika memandikan ke itu loh, lah sampai tak-tak amuh mau katakan lupa kulit mayit itu dek menggusuk itu apa gusuk itu tu? Ya. Padahal kita mandi nak seperti itu. Ya tak? Apa-apa ibu mandi sampai bagarisi kulit itu dengan enggak? Ya. Kita mandi biasa saja. Atau pas apa? Banyaklah. Ya. Ibadah yang apa namanya? Tambahan-tambahan amal tersebut kita sandarkan kepada syariat. Nah, sehingga memberatkan kita. Maka penting Bapak Ibu kita belajar mana yang diajarkan Rasul dan mana yang tidak. Ya kan? Apalagi mengazankan mayit dalam kubur. Ya nak? Atau juga masalah mayit. Misalnya orang tuanya meninggal, pas dibawa ke kubur, anak-anaknya menyeruak ke bawahnya. Ini juga saya pernah lihat. Ya kan? Lada sandang tu anak-anaknya menyeruak ke bawah. Itu untuk apa gunanya tu, Pak? Bisa kita melupakan orang tua kita coba? Mustahil kita bisa melupakan orang tua kita. Ya nak? Tak mungkin lah. Kalau ada anak orang tuanya meninggal bisa melupakannya, luar biasa tu, Pak. Luar biasa, tidak boleh jasuh itu. Ya kan? Masa orang tua dilupakan? Nah, ini disandarkan kepada ibadah soalnya. Nah, itu baru masalah mayit itu, Pak. Banyak lagi masalah-masalah yang lain. Ya. Belum lagi menyandan ayah, menyandan apa namanya? Apa? Lain itu menyandan, Pak. Menyandan enggak apa namanya? Ayah, kalau ayah meninggal tu sandan ke orang ayah tu balik itu. Ini juga ada. Sebelum dapat ayah sandan ko, ayahku belum bisa diurus lagi. Itu juga ada. Saya tidak tahu apa nama di sini. Ya. Jadi seperti itulah keadaan kita. Ya kan? Di mana memberatkan kita sebenarnya. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul dan kita lakukan dan kita sandarkan kepada syariat. Nah, maka Rasul mengatakan fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, jadi kuncinya apa? Kalau apapun jenis ibadah yang akan kita kerjakan, apapun, sandarannya, tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran wa sunnah yang sahih, yang sebagaimana difahami oleh para sahabat. Ya kan? Selesai. Tidak ada yang sulit dalam ibadah ini, tidak ada. Nah, namun ketika kita tambah, itulah yang mempersulit kita. Ya, itulah yang mempersulit. Nah, apa contohnya lagi Bapak Ibu? Banyak sekali. Masih berkenaan dengan mayit misalnya. Berdoa selesai solat mayit. Saya juga pernah mendengarkan orang berdoa. Apa yang dibacanya, Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini doa apa? Apa kaitannya gitu loh? Ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, amin. Apanya diaminkan? Nah, ada juga orang baca doa
Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadillahi kas-salihin. Apa yang salah, Pak? Wa ja'alni min ibadillahi kas-salihin. Apa yang salah? Jadikanlah aku tidak termasuk orang-orang yang soleh. Amin, jawab. Ya kan? Nah, jadi yang banyak kita tuh semangat beribadah, tuh banyak. Kita ancungkan jempol. Semangat beribadah itu bagus. Namun lebih bagusnya lagi kalau semangat itu ditopangi oleh pondasi yang kuat, pondasi yang benar. Ya. Maka ini jauh lebih bagus lagi. Kita tidak menyalahkan. Namun alangkah lebih baiknya kita beribadah itu di atas pondasi yang kuat. Ya. Sehingga ibadah kita itu benar-benar jelas. Ya. Ketika kita melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi, ikhlas karena Allah, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dua syarat dari kita beramal, ya. Ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita tanamkan ini Bapak Ibu, ya, dalam diri kita. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Jawabnya apa tadi? Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Selesai. Ya.